Halo pemirsa yang menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa. Hari ini sidang dugaan gratifikasi dan pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar. Kali ini persidangan akan menghadirkan istri, anak hingga cucu SYL sebagai saksi. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Para mantan anak buah SYL itu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh SYL yang digunakan untuk kepentingan keluarganya. Mulai dari pembelian mobil dan aksesorisnya, biaya perawatan wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hingga renovasi kamar anak. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya Siap. siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan dua kwitansi 100 yang mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada dua yang mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantor belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya? Sejumlah pejabat Kementan juga kerap dimintai urunan untuk memenuhi kebutuhan SYL. Di antaranya pengadaan paket sembako untuk dibagikan saat bulan Ramadan, sumbangan ke pondok pesantren, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, umroh, tagihan kartu kredit, hingga untuk Partai Nasdem. SYL diduga mengancam akan memutasi anak buahnya jika tidak mematuhi perintahnya. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana situasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani. Selamat siang Jen, bagaimana situasi di sana, siapa saja saksi yang akan hadir, dan apakah pihak keluarga SYL yang diagendakan diperiksa ini juga sudah hadir di sana? Baik, selamat siang juga pemirsa. Saat ini kami masih menunggu persidangan dimulai ya, karena memang belum mulai dan saksi-saksi ini terpantau belum datang atau belum hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun tadi kami sempat menanyai kepada kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo sendiri. Ini anggota keluarganya, baik istri, anak, ataupun cucunya, ini akan datang dan dipastikan akan datang ke dalam persidangan meskipun mereka dapat menolak atau mengundurkan diri dari undangan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Namun diketahui mereka ini sebagai keluarga dari Syahrul Yassin Limpo
yang diminta untuk menjadi saksi di persidangan tidak akan bisa menolak undangan tersebut jika memang mereka diperlukan untuk bersaksi untuk dua terdakwa lainnya, yakni dua anak buah dari SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan juga Direktur Kementan Muhammad Hatta Ali. Namun tadi sudah dipastikan oleh kuasa hukum dari SYL sendiri bahwa keluarganya ini akan hadir di persidangan untuk memberikan saksi-saksi, memberikan keterangan ya maksud kami ya. Dan saat ini kami masih menunggu. Dan diketahui Zila dan juga pemirsa, selain mereka yang menjadi keluarga dari SYL sendiri, ada beberapa saksi lain yang memang dihadirkan pada persidangan kali ini, karena memang untuk minggu lalu pada hari Rabu 22 Mei 2024 ini persidangan SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 8 saksi ini belum selesai atau akan dilanjutkan pada hari ini, sehingga saksi yang akan hadir pada persidangan hari ini yakni 8 saksi yang dihadirkan pada persidangan minggu lalu, kemudian keluarga dari SYL dan juga ada beberapa pejabat atau staf di Kementan dan juga dari Nasdem, karena diketahui ini jaksa mengungkap aliran uang yang digunakan oleh SYL ini untuk keperluan salah satunya di Partai Nasdem, begitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa saksi lain yang dihadirkan dari Kementan dan juga dari Nasdem. Di antaranya kami akan sebutkan ya dari Wakil Bendahara Umum Nasdem Joyce Triatman, kemudian dari Accounting Nasdem Tower Lena Janti Susilo, kemudian dari salah satu pengurus rumah pribadi Mentan, kemudian dari honorer Sekjen Kementan dan juga staf Biro Umum Kementan. Dan diketahui staf Biro Umum ini salah satunya berkaitan dengan bagaimana aliran uang yang digunakan oleh SYL yang beberapa kali disebutkan oleh saksi-saksi yang sudah diperiksa pada minggu lalu, yakni SYL ini meminta sejumlah uang kepada Biro Umum Kementerian Pertanian begitu ya, untuk beberapa keperluan yang memang dibeli untuk dirinya pribadi begitu, seperti disebutkan ada THR senilai 50 juta rupiah, kemudian ada membeli lukisan senilai 200 juta rupiah yang merupakan hasil memeras begitu ya untuk kementerian untuk keperluan tersebut, memeras dari eselon Kementan. Walaupun melalui salah satu terdakwa yang merupakan anak buahnya yakni Kasdi Subagiono, namun saksi yang menyebutkan ini tidak pernah melihat lukisannya. Namun pernyataan dari kuasa hukum SYL sendiri mengenai lukisan 200 juta ini, tadi kami sempat menanyai bahwa lukisan ini ada memang ada begitu ya di ruang makan Kementerian Pertanian begitu. Jadi nanti kemungkinan keterangan-keterangan tersebut akan kembali di counter atau kembali disampaikan jawabannya dari pihak SYL itu sendiri, dari tim kuasa hukumnya. Selain itu ada beberapa juga barang-barang yang merupakan barang keperluan pribadi seperti parfum, kacamata, emas, iPad yang diketahui kalau berdasarkan jawaban dari saksi yang sudah dimintai keterangan pada minggu lalu, ini SYL meminta uangnya untuk membeli keperluan-keperluan tersebut ke Biro Umum, sehingga salah satu staf dari Biro Umum Kementerian Pertanian akan dipanggil hari ini untuk memberikan keterangannya. Selain itu Zila dan juga pemirsa, hari ini akan diperiksa, maksud kami untuk para saksi yang akan hadir pada hari ini akan memberikan keterangan. Tadi istri, anak dan juga cucunya dipastikan akan hadir, namun kami belum tahu kapan mereka akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun yang jelas kami akan terus menunggu kehadiran dari keluarganya, karena memang ini sangat penting ya untuk dimintai keterangan, mengingat bahwa banyak sekali barang pribadi atau keperluan pribadi yang diketahui kalau berdasarkan keterangan dari para saksi ini meminta uangnya dari Kementerian Pertahanan, dan ini merupakan salah satu gratifikasi, dan kita membutuhkan jawaban-jawaban dari keluarganya apakah mereka juga menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai barang pribadi mereka, untuk barang pribadi mereka. Dan diantaranya kami akan menyebutkan nama-namanya untuk saksi yang dihadirkan, yakni istrinya Ayun Sri Harahap, kemudian anaknya Kemal Rendindo dan juga cucunya Andi Tenri Bilang Rashida. Dan kami akan menantikan kedatangan ketiganya dan bagaimanakah keterangan yang akan mereka sampaikan pada hari ini, mengingat
dipastikan mereka ini tidak menolak undangan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Begitu. Zila. Baik, terima kasih JN Cahyani dan kami akan menunggu perkembangan dari jalannya sidang hari ini di Gedung TPK. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, selanjutnya untuk membahas terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, maksud kami Jamaluddin Kudubun. Selamat siang, Pak Jamal. Selamat siang, Pak Jamal. Audionya masih di mute, Pak. Boleh dibuka? Ya. Oh, ya. Baik. Selamat siang, Mbak. Baik, selamat siang Pak Jamal. Pak Jamal, ini istri, anak, dan cucu Pak Syahrul ini konfirmasi akan hadir ya, Pak? Ya, insya Allah. Sedianya kita ingin menggunakan pasal 168 dalam KUHP bahwa yang terkait dengan keluarga dari terdakwa 3 tingkat di bawahnya itu dapat tidak memberikan keterangan. Namun kita mempertimbangkan bahwa dalam rangka ingin mendapatkan kebenaran material, maka merasa wajib untuk mesti keluarga hadir dalam rangka memberikan keterangan di hadapan persidangan dan menghormati panggilan daripada rekan-rekan di KPK, sehingga permasalahan ini menjadi jelas, clear, dan terang benderang untuk bisa diketahui secara luas oleh publik. Oke, baik. Lalu apa yang akan Anda siapkan kalau misalnya nanti mereka semua kan tidak hanya anak-anak, istri, anak, dan cucu dari Pak Syahrul yang akan hadir begitu ya, ada beberapa juga seperti staf khusus dan saksi-saksi lainnya juga hadir. Bagaimana apa persiapannya untuk sidang kali ini, Pak Jamal? Terkait dengan persidangan keluarga sebagai saksi, alhamdulillah mereka sudah sangat siap untuk menghadapi persidangan ini dan semua berjalan natural aja karena memang mereka akan menyampaikan atau memberikan keterangan terkait dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan selama proses ini ataupun selama dugaan terkait dengan kasus yang meranda Pak SYL ini. Sehingga terkait dengan persiapan khusus sih ya nggak ada lah, biasa aja lah. Oke, Pak, terkait dengan dakwaan yang kemarin begitu ya, banyak aliran dana yang yang masuk begitu ya ke SYL dari permintaan dari beberapa pejabat di Kementan untuk keperluan pribadi dari keluarga dari SYL. Bagaimana, Pak? Dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah mengemuka di persidangan itu juga telah kita mendeklirkan bahwa sesungguhnya ada beberapa yang itu tidak pernah diminta oleh pihak keluarga, tapi justru dari staf Kementerian sendiri yang seolah mencari muka terhadap anak maupun cucu daripada Pak SYL. Namun terkait dengan keperluan pribadi Pak SYL yang kemudian menggunakan uang Kementan itu kayaknya jauh api dari panggang deh. Karena itu adalah semua hadir di fakta persidangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban moral beliau bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu lebih kepada keadaan COVID pada tahun-tahun itu dan kemudian eselon 1 dan 2 kumpul-kumpul atau urunan itu dalam rangka untuk memperlancar kinerja daripada Kementerian Pertanian, dan itu bukan cuma hanya digunakan oleh Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo kala itu, tapi juga oleh para eselon 1, eselon 2 maupun juga rombongan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan Kementan itu sendiri. Jadi itu artinya mungkin bisa dijelaskan lagi gitu Pak, apa maksudnya mencari muka dan ada permintaan sebenarnya untuk dari dinas terkait, bukan untuk SYL? Ya, jadi sebentar ini akan ada pemeriksaan terkait dengan pihak keluarga sebagai saksi di persidangan. Keluarga akan menjelaskan dan menerangkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan cari muka itu seperti apa. Karena tidak pernah satupun di antara anak, cucu, apalagi Pak SYL, untuk meminta-minta sejumlah uang kepada pihak Kementan, kecuali bahwa mereka yang kemudian menawarkan diri dan secara sigap biasanya menyelesaikan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang kala itu dilakukan oleh pihak Kementan sendiri. Karena tidak pernah secara langsung keluarga maupun juga Pak Menteri meminta uang kepada siapapun.
Nah, sehingga ini yang kemudian kita sudah menyampaikan di persidangan dan menjadi fakta juga bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah demikian. Termasuk juga ada beberapa permintaan-permintaan yang kemudian tidak pernah itu diminta oleh pihak keluarga, tapi justru dirembes oleh pihak-pihak tertentu, yang itu akan kita buktikan di persidangan, Termasuk? bahwasanya semua yang telah didalilkan oleh teman-teman JPU itu Baik. akan kita bantah nantinya. Baik, termasuk itu untuk perawatan kulit, renovasi kamar Oh, ya. anak SCL, Ya. juga aksesoris mobil, Ya. begitu Pak? Termasuk untuk pesta Ya, ulang sudah. tahun itu pun bukan permintaan SCL? Betul. Dan terkait dengan perawatan kulit itu tidak pernah sama sekali. Nanti kita akan buktikan bahwa itu tidak pernah uang Kementan bersentuhan di situ. Karena mereka membayar cash langsung oleh duit mereka, oleh ATM mereka, dan kalaupun toh ada Kementan mengeluarkan uang, berarti itu artinya bahwa ada pihak-pihak yang merembes itu. Dan itu bisa kita buktikan nantinya di persidangan. Anda bisa Sementara buktikan itu, terkait Pak? dengan mobil, terkait dengan mobil yang diperbaiki, itu benar adanya kita akui, tapi itu mobil Kementan yang setiap saat digunakan oleh Pak Menteri, masuk ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ke gunung-gunung, dan tentu butuh perbaikan-perbaikan untuk itu. Bukannya dipakai oleh kenapa anaknya ya, Pak? Kementan yang harus membiayai karena itu. Bukannya dipakai anaknya? Oh bukan. Enggak kok. Enggak. Berarti- Kita bisa pastikan itu, Mbak. Oke, berarti Anda bisa membuktikan nanti di persidangan bahwa Insya Allah. semua hal-hal yang Hari didakwakan ini adalah salah? Istri, anak, cucu beliau akan memberikan keterangan itu dengan lugas, terang benderang, jelas, clear di persidangan nantinya. Kita tunggu lagi beberapa waktu ke depan. Tapi ini juga ada soal perekrutan staf sus atau honorer begitu, seperti biduan yang sempat disebutkan juga Pak, yang Ya. selalu digaji tapi tidak pernah masuk, tidak pernah bekerja. Apakah Itu ini juga hal yang sama? keliru. Karena keterangan dari saksi yang bersangkutan itu benar bahwa ada rekrutmen biduan. Tetapi kemudian biduan itu masuk di bagian yang lain, sehingga beliau tentu tidak memonitor kehadiran biduan itu. Makanya kenapa dalam beberapa kesempatan biduan yang bersangkutan mengisi acara-acara di Kementan itu tidak meminta bayaran mahal. Akibat karena dia merasa bagian dari Kementan. Hanya saja secara profesional dia juga mesti harus dihargai. Ada value. Sekarang kalau bukan kita menghargai teman-teman artis, kemudian teman-teman para seniman, lalu kemudian siapa yang harus menghargai mereka? Tapi Nah, bukankah ini sudah terkait dapat honor dengan bulanan, Pak? professional fee yang kemudian dilakukan. Tapi kan bukannya sudah dapat honor bulanan, Pak, dengan bekerja Ya. di situ? Betul, itu soal yang lain. Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Dia punya budget juga yang mahal terkait dengan bila mana dia tampil. Hanya saja karena dia adalah seorang honorer di situ, makanya kemudian rate-nya itu diturunin dari harga yang semestinya. Berarti ada budget untuk entertainment ini dari Kementan, Pak, asalnya? Betul, kalau itu betul. Itu betul. Berarti itu artinya Mbak, jadi kami ada pada double dong, prinsipnya- Pak, ya? Karena kan biduan ini sudah terdaftar, sudah mendapatkan gaji bulanan, ditambah lagi ada honor untuk dia perform begitu. Mbak, kalau terkait dengan dia perform, itu bukan cuma hanya di Jakarta, di daerah-daerah lain pun juga dia melakukan hal yang sama. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kemudian kita membedakan antara di satu sisi dia sebagai seorang profesional, seorang seniman, kemudian di sisi lain adalah dia sebagai seorang honorer. Nah, ini yang kemudian kita akan memilah bahwasanya dalam konteks tertentu peran sebagai honorer itu berjalan, sementara dalam konteks yang lain peran sebagai seorang profesional juga jalan. Dan saya kira kita wajib untuk menghormati profesional itu. Terus apa yang menjadi soal di situ? Nah, kita juga mesti fair lah, Mbak. Jangan juga ya kita hanya mentang-mentang karena seperti ini lalu keadaannya terus semua orang digeneralkan seolah-olah sudah tidak ada harga lagi di mata publik, di mata publik ini. Ya saya kira jangan juga seperti itu, kita mesti wise juga, kita harus bijak juga lah, Mbak. Oke, tidak hanya soal masalah biduan dan pembayaran honor yang sempat menghebohkan begitu ya, Pak, ya. Soal kebutuhan tadi pribadi juga sudah dibahas, sama ada lagi soal masalah keberangkatan umroh yang menggunakan uang Kementan. Ya, jadi Mbak, tidak pernah ada uang Kementan itu yang digunakan. Jadi Mbak Mesa harus juga bedakan Oke. bahwa ada dana budgeter, ada dana non budgeter.
bahwa terkait dengan keberangkatan umroh itu benar, itu bukan dana budgeter. Itu adalah dana kesepakatan yang mereka kumpul bersama. Karena memang ada rencana untuk perjalanan pada saat setelah melaksanakan tugas-tugas di luar negeri, termasuk juga di Mekah ada penandatangan MOU di situ. Di setelah itulah kemudian mereka melaksanakan umroh. Pertanyaan saya adalah, apakah ada yang melarang kalau orang melaksanakan umroh? Apakah ada seorang pejabat yang punya niat baik untuk menyadarkan stafnya supaya kembali kepada fitrahnya sebagai seorang yang beriman, kemudian melaksanakan sebuah rukun Islam, kemudian itu hal yang salah, kemudian hal yang kita persoalkan. Dan tidak ada uang negara di situ yang digunakan. Terus apa masalahnya? Nah itu ini Pak Jamal, sebenarnya permasalahan bukan soal umroh ini, tapi apakah itu untuk kepentingan pribadinya dari Pak Mentan dengan memakai anggaran pribadi atau dengan sekaligus memakai anggaran Kementan, kan itu yang jadi persoalan. Ketika anggaran Kementan ini dipakai untuk penggunaan pribadi, begitu kan Pak? Ya, jadi terkait dengan umroh itu sendiri, bahwa ada kumpul-kumpul, yes. Karena yang melaksanakan umroh itu bukan cuma hanya Pak SEL dan keluarga, tapi juga semua rombongan yang berangkat ke luar negeri ketika itu. Dan itu ada semua struktur yang ada di Kementan, teristimewa eselon 1. Dan mereka bersama istrinya. Jangan lupa itu. Nah, kemudian di waktu tertentu keluarga SEL mereka ke Mekah dan bertemunya di Mekah setelah ada penandatangan MOU di Mekah dalam kaitan dengan rencana untuk Indonesia mengekspor beberapa komoditi ke Mekah untuk kebutuhan warga masyarakat Indonesia yang melaksanakan umroh maupun haji di sana. Jadi sebetulnya itu jalan ceritanya, Mbak. Berarti tidak hanya Pak SEL dan keluarga, namun ada pejabat Kementan lain juga yang ikut. Betul, dan keluarga, dan keluarga mereka. Dan ini yang nanti hari ini akan kita buka juga di persidangan sehingga menjadi jelas, terang benderang, dan jangan sampai ada kesan seolah-olah ada dusta di antara kita di situ. Lalu apa saja yang nantinya juga akan dibuktikan Pak dalam persidangan kali ini selain sanggah-sanggahan mengenai aliran dana begitu? Kita akan berikan surprise nanti sebentar, Mbak. Kalau sejak ini kita sampaikan nggak surprise namanya. Ya kan, Mbak? Berarti nanti kita akan lihat surprise apa yang akan diberikan gitu ya Pak. Ya. Baik. Pak Jamal, ini kan selain soal aliran dana gitu ya, juga ada soal isu TPPU begitu Pak, dugaan TPPU. Bagaimana tanggapan Anda soal isu ini? Saya kira teman-teman di KPK punya kewenangan dan tentu ada ruang untuk bisa melakukan itu semuanya. Tapi ada hal yang ingin kami sampaikan juga buat teman-teman di KPK, bahwa ya tolonglah, mari kita melihat persoalan ini dengan hati nurani, dengan pikiran yang baik dan jernih, dan ya kita juga mohon kiranya tidak ada konflik interest di sini. Saya kira Republik ini kita sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa sebetulnya masih banyak kasus yang lain yang mestinya itu juga menjadi perhatian daripada KPK. Tapi oke, kita akan mempertanggungjawabkan ini semuanya. Tapi ya mohon juga terkait dengan TPPU ini yang kita mohon kearifan dan kebijaksanaan daripada teman-teman di KPK sehingga semua proses yang berjalan ini kita sangat mendukung, memberikan support, dan kita sangat welcome sekali. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa proses ini berjalan lancar, aman, baik, dan betul-betul hanya kemudian dihadapi dan dipertanggungjawabkan oleh Pak SEL, Pak Kasdi, maupun juga Pak Ham. Itu harapan kami, Mbak. Baik. Jadi soal TPPU ini masih dalam perkembangan dan juga nantinya akan dibuktikan juga gitu ya Pak Jamal. Tapi ini soal selain soal TPPU ini Pak Jamal, ini juga ada selain untuk kepentingan pribadi ada aliran dana yang mengalir ke partai dan itu sudah dikembalikan. Apakah artinya itu benar uang itu memang untuk diberikan ke partai? Benar, kalau itu benar. Dan buktinya kan sudah dikembalikan, Mbak. Jadi begini, Mbak, kami dalam kaitan dengan case ini, kami akan berusaha untuk seobjektif mungkin untuk menyampaikan sebuah kebenaran agar menjadi fakta. Bahwa tidak ada yang kita tutupi di sini. Kita sepakat bahwa terkait dengan korupsi semua elemen harus punya concern, kita fokus punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Tapi kemudian kita juga mengharapkan agar ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai moralitas dari setiap warga negara juga mesti menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita hormati. Hari ini mungkin terhadap Pak SEL, besok ya terhadap teman-teman yang lain ya kita tidak tahu. Jadi saya kira
marilah kita dengan segala kebijaksanaan, kita mengedepankan hukum, tapi juga ada moral force, ada nurani juga yang kemudian kita kedepankan sebagai satu kesatuan yang telah terpisahkan dari rangkaian proses penegak hukum itu sendiri. Baik, baik. Dan kita akan menunggu perkembangan nanti dari persidangan bagaimana dari keluarga SYL akan memberikan statement. Jadi kita akan tunggu surprise yang tadi disampaikan oleh Pak Jamal gitu ya Pak. Tapi ini kalau kita lihat sidang masih lama ya Pak ya sidangnya? Sebentar lagi Mbak, sebentar lagi udah mulai persidangan jalan. Baik, Kayaknya baik. sampai malam nih Mbak. Oh baik, sampai malam ya sidangnya. Ada Baik. 15 saksi hari ini. Baik, baik. Nanti kita akan selanjutnya akan menunggu perkembangannya Pak. Nanti kita akan mungkin akan menghubungi Pak Jamal lagi. Terima kasih Pak Jamal. Salam sehat selalu. Terima kasih. Mbak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.